Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya WKWK di acara Caci Cot. Datang kopi cocot. Guyu-guyu Mbak Usi. Batang kopi bacot. Di depan saya Mbak Us. Ini Ya, betul, Mbak Us betul. ini salah satu barista perempuan yang baru tak temui. Oh nggih. Ladies first, wanita pertama sing barista sing baru tak temui. Nek biyen kan Mbak Rini, kae bakul kopi juga sih, Oke. bukan spesialis di barista. Sehat terus, Alhamdulillah sehat. sibuk apa saiki? Sibuk. Enggak sibuk sih. Nggak sibuk. Heeh. Tapi Uski udah nikah ya? Belum. Mau nikah? Mau. Mau. Kalau selingkuh nikah. Ya, mau. Terus pertanyaan wajib itu kan ketika di Batang Kopi, hari ini sudah ngopi berapa gelas? Hari ini sudah kopi 2. 2 gelas. Tanpa gula. Tanpa gula dong. Aduh, tanpa gula. Aduh. Tanpa gula, Tanpa gula ya. Terus nek pertama kenal kopi iki ning ndi? Pertama kenal kopi, jadi ceritanya mungkin bisa mundur ke belakang. Nah, mundur. Kalau suka ngopi itu dari kecil. Turun temurun, wis genetika berarti. Enggak sih, karena nenekku tuh ini dulu nyangrai kopi sendiri. Oh. Nah dari situ mulai dicekokin sama kopi. Terus dari SD lah kalau pulang sekolah nggak pulang ke rumah tapi ke rumah nenek. Terus ngelihat nenek. Ngopi dulu. Ngelihat nenek masih nyangrai. Nanti pasti udah langsung ditawarin tuh ngopi gitu. Nah di antara banyak cucunya tuh yang suka ngopi dari kecil cuman aku. Nah itu kan memori waktu kecil tuh. Terus agak lumayan miss tuh pas udah gede sekolah gitu. Jadi baru aku nyadar, oh ternyata aku suka ngopi itu dari kecil. Itu aku nggak kayak gitu tuh waktu SMA. SMA itu kan berarti aku SMA 2015-an. Dari kira? 15. Aduh, banget ya. 2015 anakku 5 tahun ya. Cewek. Iya terus SMA. Aku kan SMA 2015. 2015 itu timeline kopi nasional tuh kan lagi naik tuh. Betul. Kopi. Nah dari film itu terus kemudian tren kopi mulai menjamur tuh. Nah aku itu memang punya habit ngopi. Jadi dari SMP kemudian SMA waktu itu biasanya pagi aku suka kayak misal ngerjain PR atau sebelum sekolah tuh habis subuh tuh ngopi dulu. Ngopinya ngopi saset tapi ditemani kopi lah intinya seperti itu. Nah karena ibuku kan punya warung, jadi pasti kopinya tuh kayaknya habis di minumnya aku sih kayaknya. Jadi pasti karena dia pasti ngopi itu. Nah, kemudian muncul tren kedai kopi dulu berarti yang sekitar sini tuh Tombo Coffee lah. Tombo Kopi ya. Tombo Coffee. Nah, Tombo Coffee tuh buat itu peralihan tuh kayak yang awalnya minum kopi saset, terus pindah ke kopi yang bener-bener kopi lah ya. Bener-bener kopi gitu. Dimana waktu itu kan karena masih SMA ya uang jajan kan terbatas, sementara harga kopi di coffee shop kan ya lumayan lah. Iya betul lah. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada aja tuh uang saku tuh buat pulang sekolah pasti ke Tombo Coffee untuk ngopi. Wah saku untuk ngibadah kopi ya. Nggak tahu kayak 1 minggu tuh mungkin 3 kali. Yo lu juara lo kelas SMA. Nah itu tuh yaudah emang. Nah awalnya tuh kayak masih kopi susuan tuh. Cuman karena aku punya kesadaran bahwa gak bagus nih gula. Sementara aku tuh sadar kalau ngopiku tuh lumayan banyak nih setiap harinya dan mungkin akan setiap hari gitu. Nah itu kan udah mikirin kalau dari usia segini udah kena gula terus ditambah kopi kayaknya nggak oke nih, makanya habis itu pindah tuh ke kopi yang kopi hitam. Jadi kayak ngopi itu kan perjalanan ya, bahkan aku minum kopi pun secara menu juga kayak perjalanan. Jadi awalnya cappuccinoan, latte gitu. Di situ pindah nih ke kayak Vietnam Drip, apa segala macam. Nah itu nanti bergeser lagi ke V60. Nah aku mulai ngerasa nyaman banget bahwa oh ini kopi yang aku pingin tuh V60.
pakai metode Seduh V60. Kemudian dari situ 2018 aku lulus SMA, aku mulai punya ketertarikan di situ karena remaja kan pencarian jati diri ya, maksudnya kayak aku ngerasa aku nggak punya hobi yang gimana-gimana nih, tapi aku tahu apa yang aku suka. Terus dari situ ada pelatihan barista. Terus ya udah aku join di situ aja. Di wilayah Batang? Di Batang, waktu itu di Kecamatan Bawang. Tahun 2018 akhir, aku lulus SMA, belum masuk kuliah, aku ngisi itu. Aku ngisi waktu untuk pelatihan lah. Jadi kayak oke, ini langsung memberanikan diri terjun kopi ya? Niatnya bukan untuk menjadi barista, tapi kayak ini salah satu cara untuk aku masuk ke dunianya. Karena dari dulu aku tuh nggak pernah yakin bahwa aku bisa jadi barista yang profesional, yang gimana-gimana lah. Karena barista sama seni itu kan agak beririsan kan. Sementara insting seniku tuh kayaknya aku nggak terlalu gimana-gimana lah. Tapi aku nggak tahu nih, suka sama dunia ini aja. Jadi dan justru ketertarikanku kan di dunia bisnisnya. Kopi kan juga ada dunia bisnisnya, makanya jadi nyemplungnya lewat ini dulu aja. Orang pintunya yang terbuka di barista ini ya udah masuk tuh. Nah, nggak tahu kenapa secara berurutan tuh setiap tahun dari 2018 sampai bahkan 2022 tahun lalu tuh aku pasti ada ikut pelatihan ataupun uji kompetensi atau apalah yang berkaitan sama kopi gitu. Jadi waktu berarti kan aku pindah ke Semarang tuh 2018, aku pelatihan di sini. Aku tiap hari itu kayak keliling ngopi ke coffee shop, apa nongkrong. Itu tuh di Batang tuh pada tahun itu aku jelajahin setiap coffee shopnya. Kemudian aku pindah ke Semarang kan, di Semarang mulai baru lagi, mulai dari nol lagi. Nah, yang pas aku nyampe ke Semarang, yang aku cari dulu coffee shop terdekat dari kos. Habis itu samperin tuh coffee shop, nanti keliling apa ngobrol, sharing segala macam. Nah, ikut lagi pelatihan 2019. Pelatihan barista di sini. Di sini juga. Di sini 2020 ikut uji kompetensi di Semarang. 2021 ikut pelatihan dan ikut uji kompetensi. 2022 itu udah mulai kan aku 2022 udah lulus kuliah nih, udah lumayan ngerasa dewasa. Mulai berapa tahun? 4. Iya, bener. Bagus lah. Habis itu udah mulai, karena kayaknya pertemanannya udah mulai banyak nih, lebar lah ya. Udah semakin luas tuh, kayak pertemanan anak-anak kopi yang di Batang. Oke, paling nggak aku kenal lah orang-orangnya. Terus di Semarang aku kenal juga orang-orangnya. Jadi gimana ya cara gabungnya? Nah, makanya dari situ mulai kebuka kesempatan untuk terjun di dunianya yang secara langsung. Bener-bener gitu. Ya. Kayak misal yang ngehandle kedai atau apa, itu berarti Nah, keluarga enggak protes, Us? Cewek lu kok dolanan kopi? Karena bapakku suka kopi. Oh gitu. Jadi malahan suka, cuman dia belum beralih ke kopi pahit. Dia masih sukanya kopi manis kan. Jadi dulu setiap kali aku pulang dari Semarang, aku tuh kan pasti bawa kopi buat nemenin naik motor kan. Nanti pasti nyampe rumah tuh nyisa tuh, misal terus aku taruh di meja. Di situ bapakku tuh suka iseng-iseng nyobain. Meskipun dia udah tahu kalau kopiku pasti pahit. Tapi pasti dicobain karena kadang bungkusnya bagus atau apa gitu. Pas dicobain terus langsung disembur karena kopi apa nih gitu. Tapi pasti setiap kali aku bawa dia minum gitu. Nah, bahkan malah tahun lalu tuh ya kalau keluarga tuh nggak yang gimana ya, tapi nggak ngelarang, nggak apa gitu, asal anaknya kayaknya suka ya udah jalanin aja gitu. Bahkan pada saat aku nawarin kan ngelihat kebun ada yang mangkrak gitu, terus tanamin kopi aja lah. Nah itu bapakku malah mengizinkan, dan dari tahun lalu udah ditanamin kopi meskipun gitu dikit. Ya. Nah, ambil jurusan apa? Jurusan hukum. Hukum kopi. Hukum alam. Hukum alam. Cah hukum lari ke dunia kopi. Keluarga tidak protes, malah mendukung ya. Berarti intinya kan Us kan ketika keluarga sudah oke, ada lahan yang mangkrak terusan diizinkan untuk nanam. Intinya kan awakmu ki kemaruk tuh. Iya toh?
Gede, Eh, jalan. Kan manajemen di gede. Barista bisa. Petani nggak bisa. Oh, udah bisa. Ya cuman belum bisa bilang Belum bisa lah tapi ya. kayak dicobain semuanya dulu aja gitu.